Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin materi hari ini tentang persamaan garis lurus. Hari ini kita bahas tentang hubungan dua garis. Jadi dalam persamaan garis lurus ada hubungan dua garis yang dimana memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, hubungan garis yang sejajar. Nah, bisa dilihat kalau misalkan dua garis ini ya, garis biru dan garis merah, ini memiliki kemiringan yang sama. Dari mana kita lihat? Dari perbandingan gradiennya Y dan X-nya ya. Ini Y-nya ada 3, X-nya ada 4. Berarti gradiennya bisa kita tulis 3/4. Begitu juga dengan yang garis biru. Jadi kalau misalkan dia ini sejajar, maka dia memenuhi kondisi di mana gradien garis pertama dan gradien garis kedua itu sama. Atau misalkan kita tulis M1 itu sama dengan M2. Jadi kalau misalkan M1-nya itu 3/5, maka M2-nya juga 3/5. Kalau misalnya M1-nya setengah, M2-nya juga setengah. Kita ambil contoh soal untuk gambar ini aja. Gambar ini kalau kita tulis koordinatnya yang di sini, yang biru kita cari, misalkan yang biru ini adalah min 5, min 1 ya. Di sini 0,3 kan ya. Sebenarnya kalau misalnya kita mau cari persamaan garisnya bisa langsung ya. Tapi di sini kita pakai kondisi gradien yang sama. Kita tahu kalau gradien satunya di sini kita tulis M1-nya 3/4. Berapa pertanyaannya? Contoh di sini. Berapa PGL? Kalau di sini L1, di sini L2 ya. PGL L1 misalkan. Jika sejajar dengan L2. Oke. Nah, yang pertama kita tahu dulu nih koordinatnya. Katakanlah kita nggak tahu dua koordinat. Misalkan salah satu kita ketahui, misalkan 0,3. Kita diketahui X1, Y1-nya itu 0,3 kan ya. Karena dia sejajar simbolnya kayak gini ya. Karena dia sejajar, L1 sejajar L2 ya. Maka M1-nya harus sama dengan M2. Berarti sama dengan 3/4. Kenapa 3/4? Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, di video yang sebelumnya, karena gradiennya adalah perbandingan perubahan nilai Y dan nilai X-nya. Artinya apa? Kalau kita pakai yang kita pelajarin sebelumnya, maka kita bisa jawab ya, Y sama dengan M kali X min X1 plus Y1. Kita punya Y sama dengan 3/4 kali X min 0 tambah berapa nih? Y1 3 ya. Jadi kita punya Y sama dengan 3/4 X tambah 3. Ini adalah persamaan garis lurusnya. Ini kalau misalkan sejajar. Ya, benar ya. Oke, kalau misalkan kita punya gradien dua garis yang kondisinya seperti ini. Ini kita namakan berpotongan tegak lurus. Kenapa di sini
Kalau tegak lurus berarti sudutnya ini 90 ya. Ini 90 seharusnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dia tegak lurus, dia punya syarat antara L1 dan L2. Misalkan ini dia punya syarat ganti warna M1 gradien garis 1 kalau kita kali dengan gradien garis 2 itu hasilnya min 1. Atau kalau kita mau cari M1 nya maka kita harus membagi min 1 dengan M2 dan atau M2 nya itu min 1 per M1 seret gitu ya, gini tuh ya, kita warnain sedikit tuh. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita punya di sini koordinatnya berapa? 2,3 ya. Di sini katakanlah min 3,0. Oh, sepertinya salah ya. Yang di sini sepertinya bukan 3/4 ya, sorry. Di sini adalah 4/5 karena di sini nggak pas ya titiknya. Di sini 4/5, sorry. Ya, ini 4/5 ya seharusnya. Ini 4/5. 4/5. Ya, 4/5. Karena di sini nggak pas ya. Jadi kirain tadi pas nggak kelihatan. Ini 4/5, di sininya 4 ya, dari Y-nya 4, X-nya ada 5. Oke, lanjut ke yang tadi. Maka kita punya ya, karena garis merahnya masih sama, M yang 1 ini sama dengan 4/5. Kalau kita mau cari M2 nya berapa? Maka kalau dia tegak lurus, M2 nya adalah min 1 per M1. Tahu, kita punya min 1 dibagi dengan 4/5. Kalau kalian masih ingat, kalau pembagiannya dibalik-balik gitu ya, mudahnya ngingetnya kayak gitu. Maka kita punya langsung min 5/4. Tuh. Jadi kalau misalnya kita mau cari berapa persamaan garisnya, garis L2, maka kita tahu dulu nih ini koordinatnya berapa. Misalkan di sini adalah min 3,3 ya titiknya. Berarti X1 Y1 nya adalah min 3,3. Artinya kalau kita masukin ganti warna, Y sama dengan M X min X1 tambah Y1. Berarti kita punya Y sama dengan M nya kita masukin yang ke sini. Kenapa? Kita mau cari L2 kan. Min 5/4 kali X min 3. Jadi plus 3 ditambah 3. Dan seterusnya. Bisa diselesaikan sendiri ya. Gitu. Next, kalau kita coba contoh soal lain ya. Kita buat contoh soal. Contoh soal, misalkan contoh. Misalkan soalnya gini, diketahui misalkan garis Y sama dengan 3X plus 1 ya. Sejajar dengan garis K misalkan tuh. Lalu tentukan PGL jika melalui titik 1,5 misalkan seperti itu. Oke, ini soalnya. Ini contoh soal aja ya.
Misalkan di sini kita punya X1, Y1-nya 1 dan 5. Nah, di sini gimana kita tahu gradiennya? Kan di sini nggak ada ya gradiennya. Ingat lagi, pada saat pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang bentuk umum dari persamaan garis lurus ya. Kita ingat-ingat lagi, yang ini adalah Y sama dengan MX plus C ya, dimana M ini kita tahu gradien. Artinya apa? Kita punya gradiennya adalah 3. Itu ya. Berarti kalau misalkan dia sejajar, kita katakanlah M ini M1, maka MK-nya karena dia sejajar harus sama dengan M1, sama dengan 3. Oke lah, kita punya X1, Y1, maka kita masukkan Y sama dengan M X min X1 tambah Y1 ya. Maka Y sama dengan 3 X min 1 tambah 5. Y sama dengan 3X min 3 tambah 5 plus 2. Oke, kalau bentuknya seperti ini, misalkan soalnya pilihan ganda, boleh kadang-kadang di pilihan ganda nggak ada ya, maka kadang-kadang bentuknya jadi seperti ini, min 3X tambah Y min 2 sama dengan 0. Kenapa? Ini yang kita pindahkan semua. Atau kita kali minus jadinya 3X min Y plus 2 sama dengan 0. Itu bisa. Ini kalau pilihan ganda. Biasanya pilihan ganda jawabannya beragam-ragam. Jadi yang perlu dipahami adalah gimana cara mengubah-ubahnya ya. Cara serupa bisa diterapin kalau soalnya tentang tegak lurus ya. Tinggal cari gradiennya. Oke, next kalau kita menentukan ya garis, persamaan garis, tapi kita nggak nyari gradien dulu, langsung gimana caranya menentukan PGL melalui 2 titik ya. Sebenarnya dari kemarin kita juga menentukan dua titik ya. Kemudian kita cari gradiennya dulu, lalu masukin ke salah satu titik, dapatlah PGL. Nah, tapi kali ini ada cara lain yang belum tentu menurut kalian mudah ya. Mungkin sebagian menganggap mudah, sebagian enggak. Kalau saya cenderung biasa aja, karena sama aja ya. Oke lah, kalau misalkan dia 2 titik melalui 2 titik, X1, Y1, dan X2, Y2, kita boleh nggak nyari gradiennya dulu, tapi langsung gimana? Kita gunain bentuk Y min Y1, Y2 min Y1, 1, X min X1 per X2 min X1. Nih. Penulisan 2 dan 1 ini juga nggak baku ya. Kalau misalkan kalian mau nulisnya jadi Y min Y2 per Y1 min Y2, ini juga boleh. Asalkan sesuai kesepakatan. Apa yang kalian tulis duluan? 2 atau 1? Itu ya. Jadi kalau misalkan tadi kita mau cari yang ini ya, 0,3 dan min 5, min 1. Misalkan contoh melalui carilah PGL pegel dari yang melalui 2 titik min 5, min 1 dan apa tadi ya, 0,
0,3. Ini kita anggap X1, Y1, ini X2, Y2. Oke, kita lakukan. Jadi kita punya Y dikurang min 1 ya. Per Y2 nya adalah 3 dikurang min 1 sama dengan X min 5 per 0 dikurang min 5. Jadinya gimana nih? Min 1 plus ya, berarti Y plus 1 per 4 X plus 5 per 5. Jadi kita punya apa? Y plus 1 sama dengan, oke, ini 4-nya kita kali ya sebenarnya ya. Y plus 1 sama dengan 4-nya kali situ, 5-nya tetap jadi 4 per 5 dikali X plus 5. Oh, kok beda? Ya beda sedikit doang. Cuma kalau misalnya kita jabarin ini bakal sama hasilnya. Nggak percaya kita tulisin ya. Ini adalah Y sama dengan 4 per 5X ya. 4 per 5 kali 5 tinggal 4. 4 kurang 1 3. Kita lihat di slide sebelumnya. Sama ya. 4 per 5X tambah 3. Oke, itu saja. Soal-soal yang lain caranya sama. Cuma kita butuh eksplorasi sedikit tentang pemahamannya. Tentang soal sebelum kita masuk ke syarat dan ketentuan yang berlaku dalam setiap soal. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silakan komen atau di DM Instagram yang tercantum di akun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.